Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sekitar tahun 70-an ada sebuah buku yang diterbitkan oleh seorang teolog dari Jepang, Kosuke Koyama. Buku itu judulnya Tidak Ada Gagang pada Salib. Jadi salib itu tidak boleh dipotong-potong supaya enak dijinjing, supaya ringan. Tetapi salib itu harus dipikul. Salib tidak ada gagang untuk ditenteng. Maksudnya dari artikel itu adalah bahwa jalan salib, setiap orang Kristen harus pikul salibnya setiap hari. Ada yang memikulnya dengan cara-cara yang salah, sehingga terasa amat sangat berat. Tapi kalau cara memikulnya melihat, menengok, menoleh pada cara Yesus Kristus memikulnya, maka firman Tuhan tadi di Matius 11 kan dikatakan, kuk yang kupasang itu enak dan ringan, menyenangkan. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara, tanggung jawab, tugas-tugas pelayanan yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing sebagai pengikut-pengikut Kristus, itu akan terasa ringan, enak ketika kita mengikuti cara, jalan yang Tuhan Yesus Kristus rintis. Dia ada di depan, kita ngikuti saja cara-caranya. Ibu bapak dan saudara-saudara, kebanyakan orang, termasuk kita semua, tahu tujuan hidup kita. Ketika kanak-kanak di bangku sekolah, kita tahu tujuan hidup anak adalah belajar naik kelas. Belajar naik kelas. Atau ada yang siswa kepengen tinggal kelas. Teman saya itu ada tinggal kelas sampai 2 kali. Lalu dia bilang, aku dicintai guruku sehingga tidak naik kelas. Jadi siswa tujuan hidupnya adalah naik kelas, setahap demi setahap. Ketika remaja pemuda juga begitu, usia kerja juga begitu, terus membina rumah tangga, tiap-tiap periode sampai lansia, kita, saudara dan saya punya tujuan-tujuan yang harus ditempuh dengan cara dan jalan yang baik dan benar. Walau ada iming-iming jalan yang salah, ada iming-iming jalan pintas, tetapi semua jalan yang salah, cara-cara pintas harus ditolak. Apa tujuan hidup Yesus Kristus? Tujuan Yesus Kristus cuma satu. Dalam seluruh perjalanan hidupnya itu, tujuannya adalah menganugerahkan keselamatan lahir batin di dunia dan akhirat berdasarkan iman dan pengampunan dosa. Yesus ingin semua orang yang berdosa di dunia ini bebas dari hukuman, pengampunan dosa diberikan, dan beroleh keselamatan. Nah,
Persoalannya yang akan kita coba renungkan hari ini adalah bagaimana jalan Yesus menempuh sampai tujuan akhir itu. Pencapaian tujuan Yesus datang ke dunia ini dengan jalan salib tidak ada dan tidak boleh pilih jalan pintas. Jalan itu adalah pertama, menyangkal diri, atau di dalam istilah dalam surat Filipi, mengosongkan diri, merendahkan diri. Yang kedua, rela pikul salib, berkorban, dan taat serta ikuti rencana Allah Bapa Sorgawi. Filipi pasal 2, mulai ayat yang ke-7, 8, sampai 11, mengatakan bahwa Allah di dalam Kristus telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang manusia yang paling rendah, yaitu budak atau hamba. Dan dalam keadaan sebagai manusia, sebagai hamba, atau saya lebih cocok istilah terjemahannya itu sebagai doulos, itu budak. Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah jalan, itulah cara Yesus menyelamatkan dunia yang berdosa ini. Tetapi dalam perjalanan hidup Yesus ada pelbagai macam pencobaan. Minggu lalu kita mendengar bahwa Yesus dicobai. Yesus diberi jalan pintas oleh iblis untuk menyelamatkan dunia ini. Kita tahu iblis mengiming-imingi jalan pintas. Saat Yesus lapar, ya diminta untuk mengubah roti jadi batu. Salah ya. Mengubah apa? Batu jadi roti. Itu kan jalan pintas. Gampang. Tapi Yesus menolak. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Bagaimana saat kita lapar? Jalan pintasnya adalah nggodok mie instan. Padahal kemarin saya ke dokter ginjal dan hipertensi, Pak, jangan makan makanan dengan pengawet. Sebulan sekali bolehlah. Tapi kalau 2 hari sekali, bahkan mungkin ada yang tiap hari, mie instan itu akan merusak ginjal dan fungsi ginjal saya. Oh iya ya. Padahal aku suka mie instan, apalagi malam hari gitu. Wah, tambah telur, wah jadi enak. Tapi nggak boleh. Sebulan sekali boleh. Demikian juga makanan-makanan kaleng dengan pengawet. Itu juga akan merusak tubuh kita. Kalau lama atau sering dipakai. Kalau sebulan sekali bolehlah ya. Kalau enggak nanti saya dimarah sama penjual mie instan sama produk kaleng. Pada saat kita dicobai oleh iblis, yang kedua adalah kita menjadi sombong atau jangan menjadi sombong. Sebaliknya andalkan kekuatan sendiri. Sebaliknya jangan andalkan kekuatan sendiri. Misalnya kekayaan, kepintaran, serta jabatan atau kuasa. Yesus diminta untuk menjatuhkan diri dari atas wuwungan bait Allah sampai ke bawah. Gampang buat Yesus sebetulnya.
karena Allah yang memelihara. Tapi itu kan menyombongkan diri, caper, cari perhatian, mengandalkan kepintaran. Jadi Yesus menolak, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dalam lagu Mazmur tadi dan lagu Tuhan Juru Selamat jelas sekali bahwa Tuhan itu pemelihara hidup kita. Tapi kita tidak boleh mencobai Tuhan. Naik motor, kurang waspada, ngebut. Itu berarti mencobai Tuhan yang memelihara. Yang ketiga, seringkali kurang sabar dan tidak sedia menunggu pertolongan Tuhan. Iblis kan berkata, sembah aku, seluruh dunia kuberikan padamu. Tidak usah lewat jalan penderitaan dan salib. Iblis memberi jalan pintas. Cukup mantuk sekali aja kepada iblis. Seluruh dunia diberikan. Tapi Yesus menolak. Sembah satu-satunya, yaitu Allah Bapa yang di surga. Selain menolak jalan pintas, Tuhan Yesus juga memberi informasi kepada kita bahwa Dia menolak segala hambatan dan masalah. Terbalik ini. Jadi masalah dan hambatan-hambatan di dalam hidup kita tidak boleh ditolak. Tidak boleh dihindari. Tapi mesti dihadapi. Orang-orang di sekitar Yesus berkata, tinggalkan Yerusalem ini. Jangan di sini sebab Herodes akan membunuh engkau. Yesus menolak untuk pergi meninggalkan Yerusalem. Dia malah masuk ke Yerusalem. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, artinya begini. Saat kita mengalami sakit, sakit itu mesti ditolak atau dihadapi. Ya. Kan kita maunya sembuh. Sakit gigi misalnya. Jalan pintasnya minum Panadol, minum Biogesik. Sakitnya hilang. Tapi itu jalan untuk menyembuhkan gigi? Enggak kan? Ya mungkin penyebabnya kan lubang. Lubang ya harus ditutup lubangnya supaya tidak mengganggu syaraf. Sementara jalan pintas boleh minum anti sakit supaya enggak senut-senut. Tapi itu tidak menyembuhkan, itu jalan pintas sementara. Yang betul ya giginya yang lubang itu ditambal. Saat ada ujian sekolah siswa misalnya, hambatannya apa? Masalah mau ujian apa? Satu, malas belajar. Dua, cari bocoran soal. Nah, kemarin minggu lalu saya ditanya ini soal agamanya, jawabnya gimana Pak Enggi? Waduh, dan sekolah Anda kok suruh jawab saya, kan repot nih. Lalu ada siswa bilang, oh Pak ada jawabannya, di Google katanya. Di AI ada jawabannya. Di internet ada jawabannya. Bahkan ibu bapak dan saudara-saudara, saya sekarang kalau mau khotbah, itu saya baca AI juga. Atau EA ya, bacanya gimana? Artificial Intelligence. Ini misalnya
khotbah tentang jalan salib bagaimana, tuk gitu, langsung sudah jadi khotbahnya. 2 detik aja sudah jadi. Kemarin aku sama Pak Jer di jalan itu dengar TikTok tentang skisma atau sejarah perpecahan gereja. Kami dengar gitu. Oh, ternyata ngawur ini. Tahun-tahunnya salah. Karena kami belajar di sekolah teologi tentang sejarah gereja, jelas tahun-tahunnya, kapan terjadinya perpecahan gereja. Tapi di TikTok itu ngawur. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara, TikTok, Instagram, atau Google, atau AI, itu semua perlu dicek. Kalau mau jalan pintas memang cepat, tapi bisa salah. Karena yang menulis belum tentu profesional. Paling baik adalah coba dicek dari buku yang ditulis oleh orang ahli. Gitu ya para siswa, jangan sedikit-sedikit tanya Google, tanya Mbah Google. Memang banyak informasi yang benar, tapi tidak sedikit yang tersesat. Oleh karena itu, ibu, bapak, dan saudara-saudara, supaya kita benar-benar bisa pikul salib dengan cara dan jalan yang benar, kita mesti belajar dari Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah merintis dan menempuh jalan kebenaran dan hidup. Kita ikuti saja teladannya. Juga Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya, termasuk saudara-saudara dan saya, kita semua. Caranya ada 3. Pertama, menyangkal diri, merendahkan diri, dan taat sampai mati. Yang kedua, pikul salib, rela dan ikhlas berkorban, berbuat baik untuk sesama karena cinta. Dan yang ketiga, ikuti jalan dan langkah-langkah Tuhan Yesus Kristus. Jangan berhenti di tengah jalan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan tolak bila mana ada iming-imingan jalan pintas. Rasul Paulus siap jadi suri teladan dalam Filipi pasal 3 ayat 17. Sebagai rasul utusan Tuhan Yesus Kristus, Paulus berkata, ikutilah teladanku. Para orang tua supaya beri teladan bagi anak-anaknya dan cucu-cucunya. Tiap-tiap orang mesti jadi suri teladan satu terhadap yang lain. Ada beban, tanggung jawab, salib yang kita, saudara dan saya pikul tiap-tiap hari adalah menjadi contoh bagi orang lain. Menjadi teladan yang baik bagi sesama. Di Singapura, anak-anak dididik untuk tidak buang sampah di sembarang tempat. Kalau mereka ketahuan buang sampah di sembarang tempat, bukan hanya didenda, tapi juga akan merasa malu. Semua anggota masyarakat jadi contoh dan teladan. Demikian cara mendidik untuk melakukan yang baik adalah memberi contoh. Tidak banyak ngomong, tetapi beri teladan. Para orang tua, dewasa, remaja, pemuda, tekun setia beribadah di gereja pada hari Minggu dan berdoa, baca Alkitab di rumah. Maka anak-anak
cucu-cucunya, saudara-saudaranya yang melihat akan meniru. Ajar dan didik anak-anak dengan teladan, dengan contoh, bukan omong doang, tidak ngasih contoh. Amin.